hancurkan. Jadi awalnya masuknya pelan-pelan sihir ini Pak, pelan-pelan sampai dia mengontrol dan mengikat. Nah ini dia ya. Kita harus paham dari sini dulu nih, sampai kemudian kita nanti bisa mengetahui hal-hal apa yang akan menghancurkan, senjata apa saja yang akan menghancurkan sihir ini. Jadi kita pahami semua ya, apa itu sihir? Kekuatan negatif. Kekuatan buruk yang mempengaruhi, mengubah keadaan sebenarnya menjadi keadaan lain yang terbalik posisinya 180 derajat. Oke. Nah, poin kedua hamba Allah, semua setan baik dari kalangan jin dan manusia, semua setan dari kalangan jin dan manusia memiliki niat, memiliki tujuan, memiliki obsesi untuk menghancurkan manusia sehancur-hancurnya, untuk menghancurkan hamba-hamba Allah sejauh-jauhnya. Jadi dijauhkan dengan sihir ini dari Allah. Begitu. Contoh gini ya, yang sakit lututnya terhalang untuk sholat. Jauh kan? Benci kepada suami terhalang untuk taat pada suami. Semua pembangkangan itu dimulai daripada kebencian. Kebencian. Anak-anak jadi membantah kepada orang tua. Kenapa? Karena dia dibuat tidak suka, lalu dibuat lupa dengan nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Seperti itu. Jadi ini dia. Tujuannya adalah menghancurkan, membuat dosa yang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dengan dosa itu, setan memiliki kekuatan. Untuk apa? Mempertahankan diri, mempertahankan eksistensinya. Di mana? Di dalam tubuh manusia. Kenapa? Dia mau bawa manusia ini kemana? Kehancuran, ke jurang kehancuran yang abadi. Apa itu kira-kira? Neraka. Contoh ya tadi, lutut sakit, susah sholat, wanita benci suaminya jadi susah taat, anak benci orang tua menjadi durhaka. Nah, dari sini yang boleh kan sampai di sini bisa dipahami ya. Contoh, saya ilmu yang saya miliki ini Ustadz, ini positif. Misalkan ngobati orang-orang. Ya Pak ya, ada ilmu tenaga dalam itu ngobati orang-orang atau bisa menjadi gratis. Misalkan gini, ada ilmu sihir yang dengannya itu kita bisa menghafal Al-Quran dalam 3 malam, seluruhnya hafal. Hanya pergi ke sebuah kuburan, tidur di sana dan puasa, 1 puasa dan 1 amalan. Pulang itu bisa hafal Quran. Kan positif tuh. Ya, positif ya. Tetapi apa yang terjadi dengan ilmu ini, manusia dibuat sombong oleh setan. Jadi dengan ilmu ini tidak melahirkan amal dan tidak melahirkan akhlak, malah menjadi sombong. Ya ini lihat, halus sekali hamba Allah. Ini namanya sihir. Nah, sihir yang dibuat oleh setan, sekali lagi ini poin 2. Ya, poin 2 ini adalah tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat manusia jauh kepada Tuhannya. Karena kalau jauh pada Tuhannya, dia jauh daripada ketenangan, jauh dari jaminan. Begitu. Baik, kemudian poin yang ketiga yang perlu dikenali hamba Allah, perlu dicatat juga, bahwa seluruh setan itu sudah ya, seluruh setan ini enggak, betul. Ini poin 2. Poin 2 itu adalah tadi apa? Tujuan sihir ya. Poin 3 itu seluruh setan jin senjatanya adalah sihir. Jadi Ustadz, ini penyakit sihir apa jin nasab ya? Nah, ini adalah pertanyaan yang keliru atau kurang memahami konteks. Ustadz, ruqyah untuk pelucutan tenaga dalam dan ruqyah untuk jin nasab, ayatnya apa? Ini adalah orang yang tidak memahami konteks konsep terapi ini dan juga tidak memahami kata sihir itu sendiri. Jangan putus asa, saya mentahkan
agar langsung nanti jadi matang gitu ya. Baik. Jadi semua jin senjatanya adalah Sihir. dengan sihir. Begini, ada seorang wanita disesar, Pak Syaf. Sesar. Ya, sesarnya medis. Ya. Karena dokter pun melihat ada penyakit, Ada penyakit. ada kelainan, terbalik, terbelit dan lain-lain. Ya. Kemudian dia disesar, kemudian setelah sesar dokter menyarankan nanti harus sesar lagi. Kalau lahir, kalau kurang dari 3 tahun misalkan ya, sesar lagi. Nah teman-teman sekalian, di sisi lain ini bisnis, ini itu hal yang lain, tidak masuk dalam bahasan. Itu industri rumah sakit yang memang akan rekomendasikan untuk itu. Ya. Tetapi Ibu Irma ya. Tetapi sadarkah kita bahwa kemudian wanita itu dioperasi. Wanita itu di apa? Dioperasi. Dibedah. Dibedah. Ya, wanita itu di apa? Jangan salah fokus ya, artisnya di sini nih. Ya, jadi wanita itu di apa? Dibedah. Oke. Jadi setan tidak perlu bawa pisau, tapi orang lain yang melakukan. Begitu. Ya boleh melihat kan? Yahudi ingin hancurkan Timur Tengah. Dia buatkan proksi-proksi, begitu. Belanda ingin hancurkan kerajaan-kerajaan di Indonesia, maka diadu domba. Gitu. Jasa kalian ya. Nah seperti itu boleh melihat ya. Jadi setan itu punya proksi di alam manusia. Kalau begitu Ustaz, rumah sakit itu proksi. Kalau kita telusuri secara mendalam sampai pada akarnya, kita akan temukan bahwa industri rumah sakit itu sama seperti industri film. Bollywood, Hollywood, industri musik, industri pertelevisian, ya, dan industri-industri farmasi nanti terhubung itu. Dan ini pemiliknya satu, Wall Street. Ya, pemiliknya Wall Street ini yang mengendalikan New York. Di situ ada 5 juta Yahudi ya di New York District itu. Nah, teman-teman sekalian, di mana orang-orang kaya di Wall Street ini mengendalikan pemerintahan Amerika mengendalikan dunia. Bagaimana tidak, Amerika memiliki 800 pangkalan militer. 800. Ya, tersebar luas seluruh jaringannya. Nah, ini kita tarik lagi ke belakang ya. Jadi setan di kalangan jin bekerja sama setan di kalangan manusia menyakiti manusia yang lain. Jadi ini saya ambil satu sampel saja. Maka jin itu tidak menyakiti manusia, tapi manusialah yang menyakiti yang lainnya melalui senjata apa? Mulai masuk enggak nih? Mulai senjata apa itu? Sihir. Nah, bekerjanya bagaimana? Bekerjanya dengan pengaruh yang masuk ke dalam hati dan akal pikiran. Jadi pertama penetrasinya ke akal, ke perasaan dulu. Dari mana Bu contohnya? Gelisah, ya, marah, takut, tergesa-gesa, itu semua sifat setan. Maka kemudian ini mempengaruhi pikiran manusia, dengan itu dikendalikanlah manusia. Contoh begini, orang yang sedang panik akan mudah mengikuti seruan-seruan. Begitu ya. Maka di situ manusia dijerumuskan makin dalam. Oke, jadi jin nasab metode kerjanya sama dengan jin sihir. Bedanya apa? Kalau jin sihir ini melalui order, melalui permintaan orang yang hasad. Tapi jin nasab ini adalah ya permintaan daripada leluhur kita yang terdahulu kepada setan. Ada juga yang diminta sendiri oleh manusia karena ketidaktahuan. Misalkan apa? Minta ditanam kekuatan pada kaki tadi. Agar apa? Agar go cepat. Doping ya. Nah, juga bisa muncul dari amalan-amalan yang menyelisihi sunnah.
sebenarnya dia telah menyembah setan. Nah, seperti itu. Menyembah setan dan kemudian ini menduakan Allah Menduakan Allah. sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Baik, 3 poin dulu ya. Definisi sihir tadi, gambaran secara mendasarnya, kemudian tujuan sihir, dan yang keempat adalah, ketiga adalah Senjata. ya, Setan. yang ketiga tadi adalah Seluruh senjata setan adalah senjata setan. Ya, senjata setan adalah sihir. Adalah sihir. sihir. Nah, hamba Allah yang muliakan, ada sihir yang lebih dahsyat daripada setan. Poin keempat, yaitu sihir dunia. Sihir dunia itu lebih dahsyat daripada setan. Kenapa? Setiap saat kita lihat, setiap saat tersinkronisasi ke dalam diri kita, keindahannya, kenyamanannya, begitu ya, hamba Allah yang muliakan. Dan hamba Allah yang muliakan, sihir dunia ini sejalan dengan keinginan pada jiwa. Jiwa itu sesuatu yang ada di dalam ruang kolbu manusia. Oke, ya. Gini. Kalau misalkan tiba-tiba ibu disuruh untuk marah kepada suami tanpa alasan, bisa enggak? Tidak. Tapi kalau melihat kesalahan suami, memang tadinya sudah nyimpen marah, meledaklah saat itu. Marah adalah nafsu atau perasaan. Setan punya kepentingan yang lain. Bisa dipahami ya? Nah, di sini hamba Allah. Jadi setan mendorong hawa nafsu, mempengaruhi akal. Akal ini mempengaruhi saraf-saraf motorik di otak, dan kemudian saraf menggerakkan tangan manusia. Ya, seperti itu hamba Allah yang dimuliakan, ini luar biasa. Maka kita perlu kekuatan untuk menghancurkan alur instruksi ini, alur komunikasi ini, untuk breaking. Contoh gini, orang gila, ya kan? Ini sihir kumul. Ya. Orang gila itu dia garang, galak. Inginnya itu berdiri lalu jalan. Bapak pernah nggak dalam Kang Sam, pernah nggak dalam keadaan panik? Itu dalam panik itu orang tuh duduk apa berdiri sih? Berdiri jalan jeleng, mondar mandir. Kalau rumah ini tidak cukup untuk mondar mandir, keluar. Ya. Nah, sementara mohon maaf, ini orang dalam keadaan tidak sadar, misalkan seorang gadis dia buka hijab, mungkin buka baju luarnya, dia ingin keluar, ditahan nggak sama orang tuanya? Ditahan. Maka ia ingin keluar dan ditahan. Akhirnya bagaimana? Berontak. Kan begitu. Nah, berontaknya orang gila ini, hamba Allah yang muliakan, kalau ditangani secara medis itu bagaimana caranya? Nah, lihat, perhatikan ya, ini saya mulai implementasi nih. Saya tidak gila, Ustaz. Rupa rakaat sholat itu gila yang paling sederhana. Kegilaan. Lupa sama suami juga kegilaan. Lupa sama istri juga kegilaan. Dimulai dari hal-hal kecil dulu. Ya, jadi orang gila ini adalah yang akalnya telah dikuasai oleh setan, dan setanlah yang mengendarai dia. Jadi kalau orang marah, ya, yang marahnya orangnya, setannya di sini. Tapi kalau gila sudah begini, setan yang di depan, nafsunya diam. Begitu, ya. Baik hamba Allah yang dimuliakan. Nah, bagaimana medis menangani orang gila? Maka alur komunikasi tubuh orang gila dan orang sehat itu sama hamba Allah. Dari perasaan, ya, ke akal atau pikiran, lalu ke otak dan ke organ-organ tubuh. Yang digerakkannya apa? Kakinya. Ya, kakinya digerakkan. Ya, kakinya digerakkan. Nah, kemudian hamba Allah yang muliakan, medis menanganinya bagaimana? Diberikan obat penenang. Bahasanya obat penenang. Tetapi faktanya bukan penenang, pelemah. Dia melemahkan apa? Bukan menghambat komunikasi dari perasaan ke otak, karena tidak ada itu. Yang dia hambat adalah dari otak ke organ tubuh. Lihat ya, saya ulang, dari otak ke organ
tubuh. Jadi perintah dari saraf motorik ke organ ini. Organnya mana? Kulit, tulang, otot. Bersama saraf dan pembuluh darah. Ini dari sini dihambat. Makanya kalau orang gila diberikan minum obat yang disebut obat penenang terus dalam 1 tahun saja, komunikasinya jadi lambat. Ya, sensornya itu jadi lemah. Bahasa Sundanya apa? Bukan kuulen. Apa namanya itu? Loadingnya lambat. Lola. Loading. Bukan loading, apa bahasa Sundanya itu? Lemot. Lemot. Oh iya, lemot. Nah, ada orang yang belum gila tapi sudah lemot. Hah? Hah? Ya kan? Ada gitu? Jadi lemot. Nah, ini menuju ke sana. Kok saya jadi begini ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ada seorang artis, beliau seorang yang energik, beliau istri seorang gubernur. Ya, beliau sangat cantik dan cerdas. Beliau bisa menguasai satu event skala global. Ya, dan beliau seorang olahragawan. Tiba-tiba beliau menjadi Lola tadi. Ini kenapa gua jadi begini? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Ternyata ada sihir yang mengikatnya. Oke, jadi teman-teman, tidak cukup obat penghalang, tidak cukup obat yang hanya menghalang komunikasi dari otak ke otot. Tetapi harus ada obat lain yang lebih dalam dari itu. Dalam teknologi kedokteran yang lebih dalam daripada hal syaraf itu gen. Itu lebih jauh dan nanti lebih lama teknologinya munculnya. Lama sekali. Mungkin entah kapan. Tetapi dalam Al-Quran itu Nabi SAW sendiri yang mencontohkan meruqyah orang gila. Satu-satunya hadis dari Ubay bin Ka'ab. Satu-satunya hadis yang menjelaskan Nabi SAW meruqyah adalah Nabi meruqyah orang gila. Bagaimana apa yang Nabi lakukan? Pertama, Nabi lepaskan ikatannya. Kenapa Nabi lepaskan ikatannya? Bukan pada otot penyakitnya. Bukan ditahan tangannya. Jadi bukan dipasung, bukan diikat. Tapi Nabi bacain Al-Quran. Kemarin kan disebutkan ya, ayat-ayatnya. Dibacakanlah Al-Quran, lihat Al-Quran tidak masuk ke pikiran Bapak Ibu. Tidak ke otak, tidak ke otot. Tapi kemana? Ke dalam hati, kolbu, ke ruang di mana adanya perasaan, melemahkan nafsu, memunculkan takwa. Kemarin ingat kan di dalam ruang kolbu itu ada nafsu, ada takwa. Fujuroha wa takwa. Kenapa Al-Quran itu meningkatkan takwa? Karena dia memberikan poin-poin langsung. Misalkan begini, Alif Lam Mim, itu sudah 30 poin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sudah 13 kali 10, 130 plus 3, 160. Hudzal lil muttaqin. Ya, katakanlah 200 keberkahan dan kebaikan dalam beberapa detik. Coba, boleh enggak Bapak Ibu sekalian, sekarang keluar silahkan 1 jam buat 100 kebaikan aja, jangan 200. Kalau Anda bisa buat 200 kebaikan, saya ganti tiketnya. Bisa enggak? Selain senyum ya. Sedekah paling murah. Sedekah paling murah dan gampang. Tapi kalau kita nyoba deh eksperimen jalan, Buster banyak orang ya. Banyak, senyum aja setiap orang yang lewat. Kira-kira jadi kebaikan enggak? Dianggap orang gila gitu. Kamu ini kenapa? Ketemu reception senyum, ketemu security senyum, ketemu orang lewat senyum. Nggak bisa dalam 1 jam kita buat 100 kebaikan. Tetapi dengan Al-Quran hanya sepersekian detik atau menit kita sudah bisa buat kebaikan. Maka ruang takwanya menambah, poin takwanya nambah, nafsunya berkurang secara otomatis. Maka inilah senjata yang akan melemahkan sihir. Kenapa? Sihir itu bersama nafsu atau hawa negatif, sedangkan takwa adalah yang positif. Berapa menit lagi Pak Syam? Masih ada waktu.
2-3 menit lagi. 3 menit lagi ya, Masya Allah, cepat sekali ya waktu berlalu ya. Baik, jadi senjatanya apa saja? Senjatanya seluruh hal yang akan menguatkan takwa kita. Ya, Imam Jauzi mengatakan nafsu itu mengalir seperti air. Air kalau dibiarkan dia akan terus mengalir kemana? Ke bawah, ke tempat-tempat yang rendah. Coba aja nafsu Bapak jangan dikekang, biarin aja, tumpahin di mana-mana. Kira-kira menjadi mulia apa menjadi rendah? Menjadi rendah dalam waktu cepat. Marah misalkan, itu jadi rendah kita di mata orang. Ya. Baik hamba Allah, maka untuk menaikkan air ini, untuk mengangkat air ini perlu energi yang besar. Contoh bendungan, perlu energi yang besar nggak untuk bikin bendungan itu? Besar. Membuat air naik ke atas atau melawan arus perlu tenaga yang